Pada sore hari yang barokah ini, kita kembali dapat bersama-sama berkumpul untuk menuntut ilmu bersama pada kajian Majelis Taklim Hasanah Nurul Iman yang insya Allah akan rutin diadakan pada setiap hari Jumat sore minggu pertama setiap bulannya. Telah hadir bersama kita Ustadz Ahmad Susilo, Hafizahullah, yang akan membawakan materi membahas buku 1000 Amalan Sunnah Sehari Semalam. Saat ini alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai kajian dengan tetap memperhatikan adab menuntut ilmu. Dan mari kita mengikat ilmu dengan mencatatnya. Tafadhol maskura Ustadz. Jazakillahi khairan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Masjid Taklim Hasanah Nurul Iman yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita di kitab ringkas amalan lebih dari 1000 amalan sunnah sehari semalam. Yang hari ini kita telah memasuki amalan sunnah yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada zikir pagi dan petang. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas zikir setelah sholat fardu. Hari ini kita akan melanjutkan tentang zikir-zikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibaca di waktu pagi dan petang. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah meninggalkan zikir ini. Karena Allah perintah kepada kita untuk kita jangan sampai mengabaikan zikir ini sebagai perlindungan kita agar Allah senantiasa menjaga kita. Maka di dalam amalan zikir pagi dan petang itu betapa banyak lafaz-lafaz yang kita memohon perlindungan kepada Allah, meminta penjagaan kepada Allah. Maka siapa yang meminta, bukankah Allah menjamin? Fa'atiyahu, aku berikan. Bukankah siapa yang berdoa akan aku kabulkan? Siapa yang mohon ampun akan aku ampuni? Di dalam zikir pagi dan petang di situ tersebut doa, meminta, memohon perlindungan, berdoa meminta kebaikan, beristighfar, memohon ampunan. Maka semuanya di dalam zikir pagi dan petang itu subhanallah komplit. Untuk itu selayaknya seorang hamba yang benar-benar beriman tidak meninggalkan zikir di waktu pagi dan petang ini. Karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa di dalam penjagaan oleh Allah tidak pernah meninggalkan zikir ini. Salah satu contoh perintah ayatnya di surat 33 Al-Ahzab, kita bisa mulai dari ayat yang ke-40 sampai ayat 42. Maka
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang laki-laki di antara kamu. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah, dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan sungguh Allah itu maha kuasa mengetahui atas segala sesuatu. Setelah ayat ini, kemudian Allah perintahkan di ayat ke-41-nya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak, yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ada perintah di situ. Bertasbih, yakni berzikir memuji nama Allah, menyucikan nama Allah. Bukratan wa asila, di waktu pagi maupun di waktu petang. Apa itu di waktu pagi? Subuh. Apa itu di waktu petang? Ba'da asar, sore, amsay. Maka Nabi SAW tidak pernah meninggalkan itu. Maka untuk menjalankan zikir ini, saudara sekalian, butuh kesabaran. Lihat satu ayat berikutnya di surat 76, Al-Insan, Ad-Dakhr. Ayat ke-24 dan ayat ke-25. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum asima au kafura. Maka bersabarlah kamu untuk tetap melaksanakan ketetapan Rabbmu, menetapkan hukum Rabbmu, menetapkan menjalankan perintah Allah, mengikuti aturannya, hukum-hukum Allah. Sabar. Wala tuti' minhum asima. Jangan kamu mengikuti mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Orang-orang yang berdosa au kafura. Apalagi orang-orang yang kufur kepada Allah. Lalu apa perintahnya di ayat 25? Wal kuris marabbika bukratan wa asila. Dan berzikirlah kamu, sebut nama Rabbmu pada waktu pagi dan pada waktu petang. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Dari ayat ini maka jelaslah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk banyak-banyak kita berzikir. Dan salah satu zikir yang boleh ditinggalkan di waktu pagi dan di waktu petang. Baik, sekarang kita akan awali kajian ini di kitab 1000 Amalan Sunnah Sehari dan Semalam. Silakan kita bisa lihat halaman ke-85. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Poin pertama, membaca ayat kursi. Adabnya adalah, andai kata seorang hamba, kemarin sudah kita bahas, kalau kita zikir setelah sholat, maka menutup seluruh zikirnya adalah membaca ayat kursi, lalu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing sekali, untuk 5 waktu sholat. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Andai kata, zikir pagi kita laksanakan setelah itu, maka awali lagi dengan ayat kursi 1 kali, tetapi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Demikian pula pada sholat asar. Andai kata Anda zikirnya setelah itu tidak digandeng dengan zikir setelah asar, sebagaimana subuh tadi, tetap kita baca ayat kursi sekali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas
masing-masing 3 kali. Tapi jika Anda zikir paginya dirangkai setelah subuh persis, setelah sholat subuh, Anda berzikir setelah sholat fardu. Zikir sebagaimana zikir yang sudah kita pelajari. Lalu ditutup dengan ayat kursi. Dan Anda berniat melanjutkan zikir pagi, maka cukup ayat kursi dibaca 1 kali, dan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang langsung digandeng, dirangkai dengan zikir setelah subuh, cukup ayat kursinya sekali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas langsung masing-masing 3 kali. Tidak perlu ayat kursi sekali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 1 kali masing-masing, lalu diulangi lagi ayat kursi dan masing-masing 3 kali. Nggak perlu, sekaligus gandengan. Karena berniat zikir paginya digandeng langsung setelah zikir setelah sholat subuh. Demikian pula setelah sholat asar. Maka Nabi SAW mengawali dengan membaca ayat kursi. Al-Baqarah ayat 255. Dan saudaraku sekalian, ayat kursi ini adalah salah satu ayat-ayat yang paling utama dari ayat-ayat Al-Quran. Siapa yang mampu memahami makna daripada ayat kursi, maka dadanya akan dipenuhi dengan iman. Dan akan terjaga dari gangguan syaitan. Coba kita lihat dulu tentang keutamaan ayat kursi ini. Kita lihat dulu tentang keutamaan ayat kursi ini. Silakan kita buka Sahih Muslim 776. Afwan, Umu, ada yang mau membaca? Ya, silakan Bu Ya, Tiwi. Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan ayat kursi. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Abu Munzir, tahukah kamu ayat manakah di antara ayat-ayat Quran yang ada padamu yang paling utama?" Jawab Abu Munzir, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih tahu." Tanya beliau, "Hai Abu Munzir, tahukah kamu ayat manakah di antara ayat-ayat Quran yang ada padamu utama?" Jawabku, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Al-Baqarah ayat 225. Lalu beliau menepuk dadaku sambil berkata, "Demi Allah, semoga dadamu penuh dengan ilmu, hai Abu Munzir." Ayat yang utama dari ayat-ayat Al-Quran dan salah satu ayat yang Rasul selalu mengulang-ulang membacanya. Dizikir setelah sholat fardu 5 kali dan ditambah pula dizikir pagi dan petang. Jadi beliau membacanya 7 kali dalam 1 hari minimal. Ketika Ubay bin Ka'ab, kunyahnya adalah Aba Munzir, karena Ubay bin Ka'ab memiliki anak yang namanya Munzir. Ya Aba Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillah ma'aka a'zam? Wahai Abu Munzir, tahukah kamu manakah di antara ayat-ayat Al-Quran yang ada padamu yang paling utama? Qala, maka Abu Munzir menjawab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku berkata, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala, ditanya lagi oleh Rasul 2 kali. Ya Aba Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Hai Aba Munzir, tahukah kamu ayat yang paling utama yang ada padamu dari ayat-ayat Al-Quran? Baru kemudian Aba Munzir menjawab, qultu. Dia mengatakan kembali, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena dia, Aba Munzir atau Ubay bin Ka'ab, pernah diajarkan oleh Rasul tentang ayat kursi yang maknanya begitu mendalam. Yang siapa yang memahami ayat kursi ini, maka dadanya dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan ilmu, akidah yang hak. Rasulullah SAW sampai demikian bersumpah ketika menepuk dadanya. Fadharaba fi sadri, menepuk dadaku. Faqala, Rasulullah kemudian bersabda, wallahi, demi Allah ya Aba Munzir, liyuhnikal ilmu Abal Munzir, dadamu dipenuhi dengan ilmu ya Aba Munzir. Iman dengan landasan ilmu yang hak,
sedemikian bagusnya. Ya, karena kandungan ayat kursi ini sesungguhnya sesuatu yang sangat agung. Mari kita baca ayat kursi tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Saudara iman yang semoga dirahmati Allah, mari kita kaji kandungan dari ayat kursi ini. Mari kita kaji kandungan dari ayat kursi ini. Kenapa Rasulullah mengatakan sampai ayat yang paling agung, ayat yang paling utama yang dimiliki oleh seorang hamba? Mari kita akan mencoba mentadaburi ayat kursi ini. Kenapa? Karena faedahnya adalah barang siapa yang membaca ayat kursi ini ketika pagi hari, maka ia dijaga dari gangguan jin hingga sore hari. Dan siapa yang membacanya di sore hari, maka dijaga dari gangguan jin sampai pagi hari. Berarti orang yang selalu membaca ayat ini terlindung dari gangguan jin. Syaitan laknatullah. Pagi sampai petang, petang sampai pagi. Belum lagi ketika dibaca dari waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Terus terjaga. Ternyata maknanya begitu mendalam. Mari kita kaji saudara sekalian. Allahu la ilaha illahu. Pengesaan Allah di ayat ini. Allahu, Allah. La ilaha, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan hak. Illahu, kecuali dia, kecuali Allah. Bukankah para nabi dan rasul diutus untuk ini? Bukankah para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad dan seluruh para nabi-nabi diutus oleh Allah untuk menegakkan kalimat ini? Maka saudara sekalian, di saat kita membaca ayat kursi, hendaklah kita pahami maknanya. Sehingga kita bisa mengamalkan kandungan isinya. Tentu dengan kita mempelajari dan memahami, lalu kita bisa mengamalkan. Menjadi ilman yanfa', ilmu yang bermanfaat. Bukan la yanfa'un ilman, bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Kita buka surat 21, surat Al-Anbiya ayat 25. Surat Al-Anbiya, surat 21, ayat 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat tersebut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, hai Muhammad, kecuali para rasul itu diwahyukan oleh Allah kepadanya. Annahu la ilaha illa ana. Bahwasanya sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan hak kecuali hanya aku, Allah. Fa'budun, maka beribadahlah kamu kepadaku. Beribadah hanya kepadaku, sembahlah aku, tidak ada yang lain.
Jadi saat kita membaca ayat kursi, sesungguhnya di awal ayat, kita sedang mengesahkan Allah dengan pernyataan yang tulus dan ikhlas. Allahu la ilaha illahu. Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Dan inilah kenapa Allah mengutus para nabi-nabi dan rasul. Nah, bahkan bukan hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh nabi-nabi sebelumnya hanya mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, mentauhidkan Allah, di mana disuruh hanya ibadah kepada Allah. Kita lihat surat Toha, surat 20, ayat yang ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni fa'budni. Innani anallah, inilah aku, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak disembah, yang berhak diibadahi dengan hak kecuali hanya aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, beribadahlah kamu hanya kepadaku. Wa aqimis salata lidzikri, dan tegakkanlah salat, dirikanlah salat lidzikri, sebagai sarana untuk berzikir kepadaku, mengingatku, ibadah kepada Allah, dan salat suruh ditegakkan. Inilah misi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi-nabi sebelumnya, menegakkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kalimat yang Allah perintahkan untuk tegakkan. Kalimat tauhid yang harus dijaga setiap hamba. Yang tidak boleh seorang hamba kemudian mengabaikan kalimat tauhid ini. Dan itulah pula yang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat surat Al-Anbiya kembali, surat 21 ayat ke-107 dan 108. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau, hai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ayat ke-108-nya, Qul, Muhammad katakanlah, innama yuha ilai, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya ilahmu yang berhak kamu sembah hanyalah satu, Allah yang ahad, Allah yang esa. Fahal antum muslimun, maka apakah kamu mau berserah diri kepadanya? Apakah kamu telah berserah diri kepada Allah? Dari ayat-ayat ini jelas saudara sekalian, bahwasanya ayat kursi, penegasan awal ayatnya adalah bahwasanya seorang hamba harus mengesahkan Allah. Kembali kita ke ayat kursi. Tadi di awal ayatnya dikatakan la ilaha illahu, ada tambahan di sana al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. Allah itu hayyu yang maha hidup. Qayyum yang terus-menerus mengurus makhluknya, yang berdiri sendiri, yang tidak pernah bergantung, tetapi yang terus-menerus mengurus makhluknya. Artinya saudara sekalian, kita wajib sadar bahwa kita ini selalu diurus oleh Allah yang maha hidup. Yang kemudian dilanjutkan ayatnya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah mengantuk, Allah tidak pernah tidur.
Itulah Rob kita yang harus kita ibadahi, yang selalu menjaga kita, yang selalu mengawasi kita, yang tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Allahu Akbar. Dialah Allah yang selalu mengawasi kita. Dialah Allah yang di genggamannya ruh kita. Dialah Allah yang di tangannya ubun-ubun kita. Dialah Allah yang mampu membolak-balikkan hati kita. Maka saat kita memulai awal ayat kursi saja, kita sudah bergetar bahwasanya sesungguhnya Allah satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi, yang Allah itu terus-menerus menjaga makhluknya, yang tidak mengantuk, tidak tidur. Berarti Allah terjaga dan Allah Maha Hidup setiap saat mengawasi perbuatan kita, setiap saat melindungi kita, setiap saat menolong kita. Kita lanjutkan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu, miliknya, kepunyaannya, ma fis samawati wa ma fil ard, apa-apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Mari kita resapi ayat ini. Saudara sekalian, di mana kita tinggal? Di antara langit dan menetap di buminya Allah. Di bawah langit dan menetap di buminya Allah. Milik siapa langit? Allah. Milik siapa bumi? Allah. Milik siapa antara langit dan bumi? Allah. Milik siapa semua yang ada di bumi? Milik Allah. Kalau begitu kita nggak punya apa-apa. Kita itu miskin. Kita itu fakir. Sehebat apapun Anda, mau sukses seperti apapun Anda, mau kaya raya, mau hebat, mau kuat, mau sukses, Anda nggak punya apa-apa. Karena semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Maka bagaimana kita memahami ayat ini? Bahwa semua yang di langit dan di bumi milik Allah. Kita sadari kita itu nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Kita itu kecil. Kita itu sangat butuh Allah. Lihat surat Fatir, surat 35, ayat 15 sampai ayat 17. Ya ayyuhan nas, hai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu sangat fakir terhadap Allah. Kamu itu sangat butuh Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sementara Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji, Allah nggak butuh apa-apa dari kamu. Semua milikmu adalah milik Allah. Karena semua yang di langit dan di bumi milik Allah. Lalu kita punya apa? Nggak punya apa-apa kita. Sehebat apapun Anda. Maka karena kita sangat butuh Allah, jangan sombong Anda dengan apa yang Anda miliki. Bukankah betapa banyak orang baca ayat kursi, tapi membanggakan hartanya, kekayaannya, kedudukannya. Orang memajang ayat kursi, di rumahnya kaligrafi betapa indah, harganya puluhan juta. Ayat kursi terpampang. Di dashboard mobilnya terpampang ayat kursi. Di kaca belakang mobil ayat kursi. Bahkan dia pun membaca ayat kursi, tapi tidak pernah memahami maknanya. Dia sombong dengan dirinya. Dia merasa memiliki sesuatu di muka bumi, padahal dia nggak punya apa-apa. Allahu Akbar. Kamu itu fakir, hai manusia. Mau konglomerat punya triliunan dolar, mau Anda punya gedung pencakar langit 100 gedung, bahkan Anda miliki dunia dan seisinya sekalipun, Anda nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kenapa? Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah yang maha kaya, Allah maha terpuji. Andai kata manusia kemudian tidak menyadari itu, lalu merasa dirinya hebat, sampai Allah katakan di ayat 16-nya, Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan kamu. Betapa mudah Allah membinasakan orang sehebat apapun. Bagaimana dulu Qarun, kaya melimpah ruah, hilang semua hartanya. Bahkan nyawanya pun akhirnya melayang.
Kayak apa Fir'aun bisa mengutus orang-orang untuk membunuh orang lain, menghukum orang lain. Musnah hanya sekedar tenggelam oleh air, tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah yang seperti itu sangat mudah? Allah katakan di ayat 17-nya, "Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz." Bukankah yang demikian itu bagi Allah sangat kuasa, maha perkasa, dan Allah itu tidak sulit melaksanakan apapun? Inilah saudara sekalian. Mari kita kembali ke ayat kursi. Ketika kita membaca sampai tadi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, berarti apa-apa yang kita miliki bukan milik kita, cuman titipan. Jangan sombong hai manusia. Siapakah Anda? Sehebat apapun Anda, gak ada apa-apanya di sisi Allah. Kita lanjutkan ayatnya. مَا ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya nanti tanpa izinnya. Tidak ada manusia bisa memberi syafaat. Dan tidak ada manusia yang bisa mendapat syafaat kecuali atas izin Allah. Saudaraku seiman, yang semoga dirahmati Allah. Bukankah kita sangat mendambakan syafaat? Syafaat yang Allah akan berikan kepada kita bisa melalui para malaikat, melalui para nabi, melalui nabi kita sallallahu alaihi wasallam, melalui orang-orang yang saleh. Bukankah kita sangat mendambakan itu? Tapi ketahuilah, di sisi Allah tidak akan ada yang mampu memberi syafaat, tidak ada yang diizinkan menerima syafaat kecuali atas izin Allah. Jadi syafaat tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti kita dapatkan. Karena masih banyak umat Islam yang mengatakan, yang penting kita sholawatan kepada Nabi, pasti dapat syafaat. Semudah itukah? Ingat di sini. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat. Tidak ada yang bisa menerima syafaat. Nanti di sisi Allah, yaitu di yaumil akhir, kecuali atas izin Allah. Mari kita uraikan ayat ini dengan beberapa ayat yang lain. Silakan kita bisa buka surat An-Najm, surat 53, ayatnya ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Najm Ya, ini anak betul ayatnya itu ya Bu ya. Iya. Ayat 27. Sebentar, surat 57 ayat 26-nya Ibu Afwan. Betapa banyak malaikat di langit. Nah, ayat ke-26 yang saya maksud berarti Afwan, saya salah menyebut nama ayat, nomor ayat. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Dan betapa banyaknya malaikat-malaikat yang di langit ingin memberikan syafaat. Syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Illa kecuali min ba'di setelah ayyadzanallahu liman yasha wa yarda. Allah memberikan izin kepada siapa yang Allah hendak berikan syafaat itu, dan Allah ridho. Allah meridhoi dan Allah ingin memberikannya. Maka baru malaikat bisa memberikan syafaat. Tetapi orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan Allah dan Allah tidak ridho, jangan harap syafaat. Allah tidak mengizinkan untuk memberi syafaat. Jangan harap Anda bisa menerima syafaat. Jadi di sini, siapa yang bisa menerima syafaat? Dan siapa yang bisa memberi syafaat? Apabila Allah telah mengizinkan si pemberi syafaat, dan Allah pun mengizinkan orang yang akan diberi syafaat, dan Allah ridho kepada pemberi syafaat, maupun kepada si penerima syafaat. Jadi saat syarat pemberi syafaat, Allah mengizinkan dan Allah meridhoi. Saat penerima syafaat,
Allah mengizinkan, Allah meridhoi. Para malaikat sudah diizinkan oleh Allah memberi syafaat. Para malaikat sudah meridhoi malaikat untuk memberi syafaat. Tapi apakah manusianya akan diridhoi Allah atau diizinkan Allah atau tidak? Tergantung bagaimana kita di dunia. Andai kita tidak berusaha untuk meraihnya, berapapun malaikat di langit sana ingin memberi syafaat, la tughni syafa'atuhum syai'a. Tidak berguna sedikit pun syafaat mereka. Timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara kita bisa meraih syafaat? Salah satunya, kita bisa buka surat Toha, surat 20, ayat 109. Yauma idzil la tanfa'u syafa'ah. Pada hari itu tidak berguna syafa'ah illa kecuali man adzina lahur rahman. Hanya orang-orang yang telah diberi izin oleh Allah yang Maha Pengasih untuk bisa menerima syafaat. Wa radiya lahu qaula, yaitu orang-orang yang telah diridhoi perkataannya oleh Allah. Bagaimana saudara sekalian? Agar kita bisa menerima syafaat. Allah izinkan dan Allah ridho tentang syafaat yang akan diberikan kepada kita. Jaga lisan. Jaga perkataan. Agar apa? Agar ketika kita berkata, Allah ridho dengan perkataan kita. Maka kelak syafaat Allah akan berikan pada kita. Jaga lisan. Karena betapa banyak manusia tidak menjaga lisan. Rusaknya gara-gara lisan. Terhalang syafaat gara-gara lisan. Betulkah gara-gara lisan terhalang syafaat? Coba kita lihat hadis di kitab Bulughul Maram. Hadis di kitab Bulughul Maram. Nomor hadis 1560. 1560. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat tidak bisa memberi syafaat dan menjadi saksi pada hari kiamat. Orang yang mulutnya kotor terhalang dari syafaat. Jangankan memberi syafaat, menerima syafaat saja tertolak. Allah nggak ridho. Dan Allah tidak mengizinkan malaikat untuk bisa memberi syafaat. Allah tidak izinkan Nabi memberi syafaat. Dan Allah tidak ridho. Kalau mulutnya nggak dijaga. Abu Darda mengatakan, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Innal la'anin la yakununa syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang-orang yang mulutnya suka mencela orang, suka melaknat orang, kata-katanya kotor, maka tidak bisa akan memberi syafaat, bahkan tidak bisa menjadi saksi. Pada hari kiamat akan ditutup lisannya. Tidak diterima persaksiannya. Kenapa? Karena mulutnya senantiasa di dunia mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Maka wahai seorang muslim, jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Jangan suka mencela orang, melaknat orang, menghina orang, kata-kata kotor, suka berdusta. Allah nggak bakal ridho. Masih di hadis yang sama, Bulughul Maram. Ibu lihat nomor hadis 1549-nya. Empat 1549-nya ya Ustaz? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut riwayatnya At-Tirmidzi yang lain, dalam hadis yang dia marfu'kan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan, orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, berperangai jahat, dan bukan orang yang berlidah kotor. Coba lihat saudaraku sekalian, zaman sekarang bagaimana orang-orang Islam mencaci pemimpin, mencela orang lain, mencela golongan yang lain, menghina sesama muslim. Subhanallah. Masya Allah, kita lihat. Dia lupa bahwasanya lisan itu bisa menyebabkan terhalang dari syafaat.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an." Seorang mukmin itu bukan yang mulutnya suka mencela orang, walal'an, suka melaknat, mendoakan keburukan, kata-kata yang sangat-sangat keji dan jahat. Walal fahish, kata-katanya nggak keji. Walal badi, mulutnya nggak kotor. Tuh mukmin. Kalau ada ternyata orang mulutnya kotor, kata-katanya keji, menyakitkan, celaan, hinaan, laknat, kita tinggalkan. Jangan jadikan teman orang seperti itu. Ingat tadi, nggak bisa memberi syafaat, nggak pula bisa menerima syafaat. Maka orang-orang yang lisannya kotor, Allah nggak bakal ridho. Yang ada sebaliknya, Allah murka, Allah benci. Bagaimana mungkin akan diberi syafaat kalau Allah benci? Ibu lihat ke hadis sebelumnya, 1548-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci orang yang berperangai jahat dan berlidah kotor. Kalau dibenci, akankah Allah ridho untuk dia bisa menerima syafaat? Tidak. Wahai saudara sekalian, kita lihat ada orang baca ayat kursi, tapi akhlaknya tetap buruk. Lalu apa gunanya dia baca ayat kursi? Cuma dibaca di lisan, tanpa ditadaburi. Padahal ayat kursi salah satu ayat yang agung yang kamu miliki. Sebagaimana tadi, Aba Munzir, ya Ubay bin Ka'ab, Aba Munzir, tahukah kamu apa ayat yang ada padamu yang paling agung? Ternyata ayat kursi. Kenapa? Karena dipahami betul-betul. Bukankah betapa aneh? Ada orang tiap selesai sholat baca ayat kursi, tapi akhlaknya rusak. Selesai sholat dia baca ayat kursi. Bahkan ketika zikir pagi petang baca ayat kursi. Tadi di mobilnya ada ayat kursi, di rumahnya tiap pintu ada ayat kursi, di dindingnya dipajang ayat kursi dengan harga mahal. Tapi boleh jadi dibaca enggak, apalagi dipahami dan diamalkan. Terhalang dia dari syafaat. Padahal dalam ayat kursi disebutkan, "Madzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Mari saudara sekalian, jaga lisan kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan di hadis nomor 39 Sahih Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Suraih Al-Kuzaili radhiyallahu anhu, katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan siapa yang iman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. ingat pesan Rasul ini saudara sekalian. Jika Anda benar-benar beriman yang ingin meraih syafaatnya, jaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Abu Shuraih Al-Khuzai mendengar Rasul bersabda, siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir jangan suka menyakiti tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang senantiasa benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut. Hendaklah kamu berkata benar atau diam. Ingat, jangan sampai lisan Anda ketika bicara Allah nggak ridho terhalang dari syafaat. Kita lanjutkan ke ayat kursi tadi. Setelah kalimat madzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, Allah gandeng kembali ayatnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui yang ada di depan mereka, Allah mengetahui yang ada di belakang mereka. Apa yang dimaksud di hadapan mereka? Apa yang terjadi padamu? Apa yang akan kamu lakukan nanti? Apa yang dimaksud di belakang mereka? Apa yang telah terjadi padamu dan apa yang telah kamu lakukan di masa lalumu. Apa dosa-dosamu Allah tahu meskipun manusia sudah melupakan. Dengan ayat ini berarti berhati-hatilah kita. Karena Allah tahu segala-galanya.
Allah tahu yang kamu perbuat, bahkan yang akan kamu perbuat, dan yang telah kamu perbuat. Allah tahu pula para malaikat yang menjaga kamu di depan kamu, di belakang kamu, yang mencatat amal kamu di kanan kamu, di sisi kiri kamu. Allah tahu. Saudara sekalian, siapa yang ingin meraih syafaat seperti di ayat yang di bacaan ayat yang sebelumnya tadi, hendaklah senantiasa jaga lisan dan ingat, jaga perbuatan kita, bukan cuma lisan. Karena Allah mengetahui apapun yang kamu perbuat dan akan kamu perbuat, dan Allah pun mengetahui yang telah kamu perbuat. Andai kata kamu berhati-hati dengan perbuatanmu, syafaat Allah akan berikan. Surat 21 Al-Anbiya ayat yang ke-27. Afwan, kalau nggak 27, 28. Saya khilaf, bunyi ayatnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sepertinya 28 ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'un. Persis seperti Al-Baqarah tadi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tapi ada tambahan, wa la yashfa'un. Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Malaikat yang mengawasi kamu, yang mencatat amalmu, Allah tahu. Wa ma khalfahum, yang di belakang mereka, apa yang telah kamu kerjakan, dosa-dosamu, semuanya Allah tahu, meskipun manusia telah melupakannya. Ingat, wala yashfa'un, tidak akan ada yang bisa memberi syafaat illa, kecuali siapa yang bisa menerima syafaat dan akan bisa memberikan syafaat? Limanir tadha, hanya orang-orang yang diridhoi Allah. Gimana supaya Allah ridho? Tadi jaga perkataan. Apakah cuma perkataan yang dijaga? Tidak, semua perbuatan pun kita jaga. Maka ujung ayatnya apa? Wa hum min khasyatihi mushfiqun. Mereka itu selalu berhati-hati dalam berbuat karena takut kepada Allah. Saudara sekalian, hendaknya ketika kita membaca ayat kursi, kita takut kepada Allah. Ingat, semuanya dilihat Allah. Apa yang kamu perbuat, Allah tahu. Yang akan direncanakan kamu perbuat, Allah tahu. Apa yang telah kamu perbuat, Allah tahu. Bagaimana isi catatan amalmu yang telah lalu, yang sekarang, dan yang akan datang, Allah tahu. Maka hanya orang-orang yang selalu berhati-hati karena takut kepada Allah. Insya Allah syafaat. Maka tadi di ayat kursi dikatakan, ya, setelah man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui yang di depan mereka, di hadapan mereka, yang akan terjadi pada mereka, di belakang mereka, para malaikat yang mengawasi mereka. Semuanya Allah tahu, sementara manusianya terkadang-kadang tidak menyadari. Tapi kalau Anda betul-betul menyadari ayat ini, insya Allah kita akan menjaga dan kita berharap kelak Allah berikan syafaat kepada kita. Kita lanjutkan ayat kursinya. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Saudara sekalian, jangan bangga dengan ilmu Anda. Sehebat apapun Anda di dunia, ilmunya katanya otak Anda paling encer, paling cemerlang, bisa menciptakan ini dan itu. Demi Allah, Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya Allah. Sampai dikatakan di situ, wala yuhituna bi syai'im min ilmihi. Dia mengetahui apa? Mereka tidak tahu sesuatu pun tentang ilmunya Allah. Illa bima syaa, kecuali apa yang dikehendaki. Coba bayangkan tentang ilmunya Allah. Kalau Anda merasa sombong dengan ilmu yang Anda miliki, di mana Anda tidak memiliki apa-apa sesungguhnya, begitu kecil Anda di hadapan Allah, sehebat apapun ilmu Anda. Coba buka surat 31, surat Luqman ayat 27. Betulkah
bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu, yang mereka tidak mengetahui sesuatu pun tentang ilmunya, hanya melainkan yang dikehendaki Allah, yaitu hanya sedikit sekali. Perhatikan ayat ini. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam. Seandainya semua pohon-pohon di bumi itu dirubah, ditebang, jadikan pena, jadikan alat tulis. Wal bahru, dan seluruh lautan dikuras menjadi tinta. Yamudduhu min ba'dihi sab'ah. Lalu ditambahkan lagi setelah keringnya satu laut itu, 7 laut lagi diambil semuanya sampai kering. Abkhurin ma nafidat kalimatullah. Niscaya tidak akan pernah habis ilmu-ilmu Allah ditulis dengannya. Kalimat-kalimat Allah tak akan bisa dihabiskan, ditulis oleh ilmu Allah yang begitu luar biasa. Ilmu Allah yang begitu hebatnya. Innallaha azizun hakim. Sungguh Allah itu maha perkasa. Allah itu maha bijaksana. Maka tadi dikatakan, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya Allah, melainkan hanya yang Allah kehendaki. Ilmu yang kita miliki sehebat apapun Anda, kecil dengan ilmunya Allah. Bayangkan tadi, Anda hendak menulis ilmunya Allah, Anda hendak menandingi ilmu Allah, silakan kamu tebang seluruh pohon di dunia ini. Silakan kamu kuras lautan dan samudra di dunia ini. Jadikan pena pohon-pohonnya, jadikan tinta air lautnya, dan kering ditambah lagi dengan itu 7 lagi lautan yang sama. Nggak bisa kamu menulis kalimat-kalimat Allah. Lalu siapa kita? Nggak ada apa-apanya. Ya Allah, saat kita baca ayat kursi ini, kita itu kecil. Kita itu kerdil. Lalu apa yang hendak kita sombongkan dari diri kita? Tapi bukankah betapa banyak manusia umat Islam baca ayat kursi, tapi kehidupannya sombong. Sombong dengan ilmunya, merasa paling pinter. Sombong dengan hartanya, merasa orang kaya. Sombong dengan kedudukannya, merasa paling tinggi. Sombong dengan yang dimiliki, padahal Anda nggak pantas menyombongkan diri. Demi Allah, nggak pantas menyombongkan diri. Lihat surat 17 ayat yang ke-37. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan sombong. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Hai manusia, sehebat apapun Anda, sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan engkau tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Sehebat apapun Anda, kecuali dengan sultan, dengan pengetahuan. Tapi kenapa manusia itu ternyata sombong? Tidakkah sadar bahwa orang sombong sangat dibenci oleh Allah? Ibu lihat Bulughul Maram nomor hadis 1557. 1557. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membanggakan dirinya dan bersikap sombong dalam berjalan, ia akan menemui Allah dalam keadaan murka kepadanya. Nah, kalau Allah sudah murka, lalu siapa yang bisa memberi syafaat? Siapa yang akan mengizinkan syafaat? Saudara sekalian, apa yang hendak kita sombongkan? Bayangkan saat kita membaca ayat kursi, ya Allah, apa sih kita? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Lalu kenapa masih Anda sombong padahal Anda baca ayat kursi? Karena Anda tidak mentadabburi isi ayat kursi. Allah mengancam melalui Rasulnya. Man ta'azzama fi nafsi waqtana fi mishyati laqi Allah wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang membanggakan dirinya, bersikap sombong dalam jalan hidupnya,
seakan-akan dirinya yang paling hebat, maka kelak dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Saudara sekalian, jika Allah murka, lalu mau kemana kita berlindung? Jika Allah marah, lalu siapa yang akan mengizinkan kita mendapat syafaat? Terhalang semuanya. Manusia akan hina nanti. Manusia akan hina. Kenapa? Karena urusan sombong itu milik Allah. Itu pakaian Allah. Itu kebesaran Allah. Jangan Anda ingin menyaingi Allah. Kalau Anda menyaingi Allah, Anda akan diazab oleh Allah. Sahih Muslim 2248. Ya, sebentar Ustaz. 2248. Jangan sombong dan takabur. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, keduanya mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, angkuh dan sombong adalah pakaian Allah Ta'ala. Maka siapa yang menyaingi pakaiannya, Allah Ta'ala akan menyiksanya. Subhanallah. Maaf, saya buatkan ilustrasi. Saya bisa bicara dengan Ibu Tiwi yang bisa membaca hadis. Ibu, maaf Ibu, ini sekedar ilustrasi. Ibu punya, maaf, pelayan di rumah. Ibu qadarullah mau pergi. Bersama-sama ada sebuah acara. Pelayan ibu ikut. Tiba-tiba tanpa disadari, pakaian yang ibu pakai dengan pakaian pelayan ibu sama persis. Coraknya, warnanya, modelnya. Tapi beda jauh harganya. Ibu kira-kira mau jalan bareng nggak dengan pelayan tadi, Bu? Kira-kira gimana, Bu? Iya, pasti kurang pede ya, Ustaz. Tuh, pelayan saya nyaingin saya. Padahal nggak punya tujuan apa-apa. Qadarullah saja mirip. Sekilas. Tapi kalau ditanya harganya, jangan ditanya. Ibu beli di butik mahal, ini beli di pasar. Ya qadarullah kok sama. Manusia disaingi oleh pelayan, sudah nggak enak. Atasan disaingi pakaiannya oleh bos, nggak enak. Jangan disaingi, disamain. Maka ada pakaian bos sama dengan pakaian karyawan? Enggak. Lalu kenapa Anda hendak menyaingi Allah? Tentang kesombongan Anda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang baca ayat kursi. Nempelin ayat kursi. Di mobil tempel ayat kursi. Di kaca belakang ayat kursi. Di rumah ayat kursi. Subhanallah. Tapi ayat kursi sekedar di sini, sekedar pajangan, tidak sampai ke kerongkongan, apalagi sampai ke hati. Karena mereka tidak tadabbur. Bukankah ini sangat mengerikan, saudara sekalian? Abi Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah mengatakan dari Nabi SAW, semoga Allah meridai mereka berdua. Al-'izzu izarahu wal kibru rida'uhu faman yunazi'uni azabtuhu. Angkuh dan sombong itu pakaian kebesaran Allah. Allah itu al-mutakabbir yang maha takabur. Al-jabbar yang maha gagah. Al-aziz yang maha perkasa. Jangan Anda ingin menyaingi Allah sehebat apapun Anda. Ingat tadi, ilmu Allah itu nggak bisa Anda tandingi. Maka siapa yang nanti seperti itu di dunia, adzabtu, Allah pasti akan menyiksanya. Siapa yang akan memberi syafaat? Tidak ada, saudara sekalian. Mari kita lanjutkan di ujung ayat kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Kayak apa arsy Allah? Begitu agungnya. Apa ini maksud kursinya Allah? Sudah, gak usah kita terjemahan macam-macam. Kursi ya kursi. Tempat duduk, kursi. Jangan dipleset-plesetin. Sudah, tapi Anda jangan bayangkan kayak apa kursi. Yang jelas Allah mengatakan, kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Ada yang mengatakan, kursi itu kekuasaan. Bukan hanya kekuasaan, semuanya. Yang jelas Allah berfirman tentang kursi, stop, sampai sini. Saudara beriman, jangan Anda mengandai-andai. Apa itu makna kursinya Allah? Stop.
Kita yakini saja kursi Allah meliputi langit dan bumi. Berarti kekuasaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah, nggak ada yang bisa nandingi. Kita itu berarti sekali lagi kecil. Bayangkan Anda anak tamat SD di hadapan profesor, doktor, dan seterusnya. Gelarnya 10. Anda cuma tamat SD. Saya yakin Anda cuma nunduk kecil, nggak punya apa-apa. Lalu bagaimana di hadapan Allah? Meskipun Anda punya gelar 10 gelar berentet, meskipun Anda punya kedudukan paling tinggi di muka bumi, nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Ujung ayatnya, wala ya'uduhu hifdzuhuma. Dan dia, Allah, tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah tidak berat memelihara langit. Allah tidak berat memelihara bumi. Allah tidak berat untuk senantiasa berada di atas arsy-Nya. Allah tidak berat untuk senantiasa mengangkat kursinya yang tadi antara langit dan bumi. Maknanya, betapa maha gagahnya Allah, betapa maha kuasanya Allah, betapa maha dari segala maha yang Anda nggak ada apa-apanya. Wala yu'iduhu hifdzuma. Allah nggak pernah berasa berat menjaga semua alam semesta ini, memeliharanya semuanya, dan Allah tidak pernah lelah. Wa huwal aliyul azim. Dan dialah Allah yang maha ali, maha tinggi. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggiannya. Azim, yang maha besar, maha agung. Tidak ada yang bisa mengalahkan keagungan Allah. Sehebat apapun Anda, setinggi apapun, sebesar apapun, nothing Anda di hadapan Allah. Jadi apa maksudnya ayat kursi, saudara sekalian? Jika kita telah tadabbur seperti ini, ya Allah, kita nggak ada apa-apanya. Saat kita membaca ayat kursi, ya Allah, kita itu kecil. Kita itu hina. Kita itu miskin. Kita nggak punya apa-apa. Kita itu sangat butuh Allah. Kita sangat butuh syafaat. Kita ingin mendapat izin dan ridha Allah. Maka saya yakin, orang yang mampu tadabbur ayat kursi dengan baik, dia akan menjaga. Kata-katanya dijaga, pandangan matanya dijaga, pendengarannya dijaga, langkah kaki dijaga, perbuatan tangan dijaga, perbuatan tubuh pun akan dijaga, karena sadar Anda itu tidak pernah lepas dari pengawasan Allah. Subhanallah, betapa mulia ayat kursi ini. Pantas Rasulullah menepuk dadanya Aba Mundhir, Ubay bin Ka'ab. Ya Aba Mundhir, demi Allah dadamu dipenuhi dengan ilmu. Kenapa? Karena Aba Mundhir, Ubay bin Ka'ab, ini salah satu sahabat pilihan Rasulullah. Di mana dahulu ketika Rasulullah SAW telah wafat, di zaman Umar bin Khattab, orang-orang tarawih masing-masing, Ubay bin Ka'ab yang pertama kali diperintahkan oleh Umar bin Khattab mengimami orang salat bareng di bulan Ramadan. Orang terpercaya, orang hebat, orang yang sangat taat. Dadanya dipenuhi ilmu agama. Karena beliau menguasai ayat kursi. Saudara sekalian, mari, jangan kita hanya hafal ayat kursi, tapi pahami maknanya, resapi kandungannya, dan betul-betul kita tunduk dengannya, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Semoga kita akan mendapat lindungan. Ingat tadi, baca ayat kursi. Dari waktu petang, Allah lindungi Anda sampai pagi. Baca ayat kursi di waktu pagi, Allah akan lindungi Anda sampai petang. Anda akan selalu dalam penjagaan Allah. Selama Anda memahami dan mampu mengamalkan ayat kursi. Wallahu a'lam. Demikian, kita baru membahas tentang zikir pagi dan petang di pembukaan, yaitu tentang ayatul kursi. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami uraikan. Insya Allah kita lanjutkan tentang nanti membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita pun akan bahas 3 ayat ini. Kenapa ini ayat yang tidak pernah ditinggalkan Rasul? Setelah selesai sholat selalu dibaca. Di pagi dan petang dibaca bahkan 3 kali. Bahkan terkadang Rasulullah hendak tidur membaca pula ini. Kadang-kadang Rasulullah beruqyah membaca pula 3 ayat ini. Atau kadang-kadang salah satu dari ayat itu. Atau hanya 2 mu'awidat saja. Apa sih keutamaannya? Kita akan membahasnya di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada Ibu Admin. Silakan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz atas kajian hari ini. Pertanyaan sudah banyak yang masuk dan akan dibacakan oleh admin pertanyaan. Silakan Ustazah Nafila, tafadholi. Nah, kita bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu Ustadz, untuk pertanyaan pertama. Bagaimana Ustadz kalau saya di setiap sholat dan di rakaat awal selalu saya selipkan membaca ayat kursi dan Quran surat Al-Ikhlas selain surat-surat pendek lainnya. Jazakumullah khairan. Semoga Allah merahmati Ustadz dan pengurus majelis. La ba's. Silakan. Tapi tadi jangan cuma dibaca. Tolong pahami, tolong hayati. Karena ada seorang sahabat yang saking cintanya dengan surat Al-Ikhlas, kemudian selalu membaca surat Al-Ikhlas di setiap sholatnya. Cuman satu. Jadi imam bacanya suratnya cuman Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Kayaknya nggak keren banget ini imam. Masa baca surat cuman Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas? Kenapa? Karena dia tahu kandungannya. Dia isi tahu kandungannya. Saya rasa kalau kita suka Al-Ikhlas karena pendeknya. Jadi kepada penanya, saya suka membaca awalnya Ustaz, ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu saya tambahkan yang pendek-pendek. Boleh. Sepanjang kita mengetahui maknanya. Sudah kita bahas tadi tentang ayat kursi. Dan insya Allah nanti kita bahas kenapa Al-Ikhlas begitu dicintai oleh seorang sahabat. Al-Falaq, An-Nas, kenapa? Kita akan bahas nanti. Tapi salah satu saya tunjukkan dulu dalilnya. Uti silakan buka hadis Muslim 780. Diceritakan ada seorang laki-laki diutus oleh Rasul untuk menjadi imam dalam selama perjalanan, maka ketika dia mengimami selalu bacanya surat Al-Ikhlas, selalu Al-Ikhlas, selalu Al-Ikhlas. Sepanjang perjalanan sampai balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirim seorang laki-laki dalam satu pasukan. Lalu orang itu membaca dalam sholat dengan para sahabatnya Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas sampai tamat. Ketika mereka telah kembali, hal itu diceritakan orang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka sabda beliau, tanyakanlah kepadanya, apa alasannya berbuat seperti itu? Lalu mereka tanyakan kepada laki-laki itu, kenapa dia berbuat demikian? Jawabnya, karena di dalam surat Al-Ikhlas itu tersebut sifat-sifat Allah. Karena itu aku suka membacanya. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepadanya bahwa Allah menyukainya pula. Allah Akbar. Jelas tidak mengapa Anda biasakan ini. Tapi ingat tadi, bukan cuma sekedar bacaannya yang Anda sukai, tapi kandungannya. Rasul tidak menyalahkan laki-laki ini pemimpin dalam safar, dalam pasukan. Yang namanya pemimpin jadi imam. Setiap sholat jahar kedengaran. Maghrib, isya, subuh jadi imam. Masa Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas mulu? Pemimpin masa cuma hafalnya surat-surat pendek? Seakan-akan kan nggak keren ini pemimpin. Diadukan kan sama Rasul. Ya Rasulullah, si fulan ketika menjadi pemimpin, mengimami kami sholat, masa bacanya cuma Al-Ikhlas terus? Nggak marah Rasul. Coba kamu tanya kembali. Apa alasannya dia selalu membaca Al-Ikhlas dalam sholatnya? Dia cuma mengatakan apa? Aku suka dengan isinya. Aku paham betul tentang makna Al-Ikhlas. Maka aku suka dan aku sangat-sangat rindu dengan Al-Ikhlas. Maka aku baca dia. Subhanallah, Rasul cuma mengatakan apa? Sampaikan kepadanya. Akhbiruhu annallaha yuhibbu. Kabarkan kepada dia. Allah sangat menyukainya. Apa yang dia baca Allah suka. Jadi di dalam sholat hakikatnya bukan berapa panjang ayat yang kita baca, tapi berapa makna yang Anda miliki, yang Anda pahami dalam ayat yang dibaca itu. Insya Allah, penanya silakan baca ayat kursi aliyah terus, nggak ada masalah. Terutama ketika sholat malam, bacanya itu nggak ada masalah. Insya Allah, wallahu a'lam. Demikian. Tafadhali ukhti berikutnya. Mungkin masih ingat. Apa Ustaz? Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum ya Ustaz. Izin bertanya, keutamaan ayat-ayat kursi dibaca setelah sholat fardu
untuk berlindung dari jin, tetapi ada orang dia tinggal sendiri dan dia ketakutan. Contoh, ada pintu yang suka terbuka sendiri padahal orang tersebut suka membaca Al-Quran dan tidak pernah meninggalkan sholat. Kemudian padahal Allah yang mengurus kehidupan kita karena Allah selalu mengawasi perbuatan kita. Bagaimana solusinya agar manusia tidak merasa takut dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kita buka surat Ali Imran, surat 3 ayat 175. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya yang suka menakut-nakuti kamu itu setan. Setan itu pintar sekali memang menakut-nakuti kamu dengan teman-temannya. Fala takhafuhum, maka mereka, hai kamu jangan takut sama mereka. Wa khafuni, takutlah kamu kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman. Gak usah takut. Pintu kebuka sendiri, bagi setan memudah. Kursi gerak sendiri, gampang. Subhanallah, betul-betul gampang. Padahal dia baca ayat kursi, Ustaz. Berarti Anda belum menresapi makna ayat kursi. Anda belum betul-betul mengamalkan tentang faidah ayat kursi. Tapi Ustaz, betul di rumah saya suka begitu. Ketika saya sendirian di rumah. Kalau begitu, jangan hanya baca ayat kursi. Baca Al-Baqarah. Setiap orang yang senantiasa baca ayat Al-Baqarah, terbebas dari gangguan jin, terbebas dari tukang-tukang sihir. Nggak bakal dikuasai oleh setan. Silakan. Ibu bisa baca hadis nomor 771. Sahih Muslim. Keutamaan kita membaca surat Al-Baqarah dan membaca surat Ali Imran. Dibaca utuh seluruhnya. Kalau ayat kursi kan satu penggalan, cuma satu ayat. Ini Al-Baqarah untuk bisa mengusir setan dari rumah. Baca ini. Dan dengan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat nanti. Bacalah Zahrawain, yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti seperti dua tumpuk awan menaungi pembacanya, atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Bacalah Al-Baqarah, karena dengan membacanya beroleh berkah, dan dengan tidak membacanya beroleh penyesalan. Dan pembacanya tidak dapat dikuasai atau dikalahkan oleh tukang-tukang sihir." Subhanallah. Yakinlah. Anda tadi yang bertanya, jangan sekedar dibaca di lisan. Tolong dipahami, tolong dimaknai. Dan yakinlah Allah pelindung kita. Boleh jadi Anda membaca, tapi masih ada rasa takut. Ketika ada gangguan setan seperti itu, wajar. Takut yang memang sifatnya tabiat. Tapi jangan terlalu takut. Selalu saat itu berlindunglah kepada Allah. Yakinlah Allah yang akan melindungi kita. Demikian, wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, ahsanallahilaikum. Izin bertanya, jika kita berada di masjid atau selesai sholat berjamaah di masjid atau di musola, namun di mall atau di pasar kita ingin baca zikir atau sholat sunnah ba'diyah. Tapi karena ada antrian dan banyak orang yang mau sholat juga, maka tidak bisa zikir dan juga sholat ba'diyah. Bagaimana ya Ustaz? Mohon pencerahannya, syukron. Semoga Allah maafkan. Qadarullah dalam keadaan darurat. Sholat fardu tentu saja sesuai dengan hukumnya, fardu wajib. Terkadang demikian seperti yang digambarkan oleh penanya. Di suatu mall, perbelanjaan yang masjidnya, musolanya begitu kecil. Sementara pengunjung banyak. Terutama kalau Ramadan, banyak orang sholat. Nggak cukup. Sholat maghrib kadang sampai 3-4 kali rombongan. Kalau sholat-sholat biasa, insya Allah masih bisa. Waktu-waktu biasa jarang yang seperti itu. Maka ketika seperti itu, saya baru selesai sholat. Sudah qomat lagi di belakang. Akan ada berikutnya jamaah dan sudah ngantri. Sudah kita keluar. Kalau Anda bisa mencari tempat yang menyendiri, silakan di situ berzikir.
sekenanya, nggak usah dikir secara komplit. Segera Anda bisa membaca minimal setelah membaca La ilaha illallah la syarikalah, setelah Allahumma salam dan seterusnya, maka cukup dengan tasbih 10, tahmid 10, takbir 10. Setelah itu tutup la ilaha illallah, setelah itu selesai. Anda sambil jalan membaca ayat kursi, membaca al-ikhlas, al-nas, silakan. Saya nggak bisa ba'diyah Ustaz. Qaddarullah. Anda tidak boleh memaksakan diri. Sementara ada orang yang mau melaksanakan sholat wajib. Semoga dimaafkan. Karena Anda saat itu sedang dalam bepergian, mungkin ada kebutuhan, maka semoga Allah mengampuninya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, barakallahu fikum. Kemudian Ustaz ada pertanyaan, Assalamualaikum, izin bertanya, apakah boleh kita menjadikan ayat kursi sebagai pelindung atas segala hal? Misalkan kita sedang takut menghadapi ujian, atau anak sedang nakal, kemudian hati sedang galau, apakah itu juga boleh dibaca Ustaz? Syukran. Boleh, akan tetapi harus dipahami dulu maknanya, kandungannya. Jangan hanya sekedar dibaca, menangkal, nanti anak jadi ini, nanti kalau orang jahat jadi takut. Jangan hanya begitu, tidak. Tapi ayat kursi itu sesungguhnya mengokohkan akidah kita. Sehingga kita hanya tawakal kepada Allah. Hanya takut kepada Allah. Yang tidak ada ilah yang melindungi kita kecuali Allah. Kalau itu tujuannya, boleh. Insya Allah, tidak masalah. Dalam keadaan gundah, dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas, dalam keadaan anak yang begini, lalu aku membaca, rasa takut ada gangguan, enggak masalah, insya Allah, baca. Di samping tadi baca setelah sholat fardu, di waktu dzikir pagi dan petang, di keadaan tertentu saya baca lagi, baca. Boleh insya Allah. Siapa yang betul-betul meyakini bacaan dan betul-betul meyakininya, semoga bukan ayat kursinya loh yang melindungi kita, tapi Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kan tadi di ujung ayat kursinya apa? Kan mengatakan bahwasanya wala ya'uiduhu khifduhuma. Tidak ada yang bisa mengendalikan, yang memegang, yang memelihara keduanya. Kecuali apa? Kecuali Allah. Berarti siapa yang menjaga kita, yang memelihara kita? Allah. Berarti bukan ayat kursinya. Isi ayat kursinya yang kita pahami. Dan sesungguhnya Allah yang melindungi, menaungi kita. Itu yang benar seperti itu. Maka ayat kursi tidak sepantasnya Anda tempel di dashboard mobil, Anda tempel sebagai gantungan di cermin, di spion mobil, Anda tempel di kaca mobil yang kalau dicuci dibusak-busak nama Allah di situ bukan, atau sebagai hiasan-hiasan, tidak, tapi dibaca untuk dipahami. Seperti tadi Aba Munzir yang dikatakan oleh Rasul, sesungguhnya dadamu dipenuhi dengan ilmu. Karena bukan cuma dihafal ayat kursi, tapi dijadikan ayat-ayat yang utama yang kita amalkan. Demikian, insya Allah tidak mengapa. Baik, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, banyak tradisi di masyarakat kita, Ustadz memanfaatkan ayat kursi dibacakan untuk orang yang sedang kesurupan. Ada juga yang membacakannya untuk mengusir makhluk astral, yaitu syaitan. Apakah betul? Ada dalilnya atau tidak? Ini dalilnya tadi. Al-Baqarah di antaranya ada apa? Ayat kursi kan? Terganggu dari setan, terganggu dari sihir. Kalau kita ingin mengusir setan kita di rumah kita, baca Al-Baqarah secara penuh. Tapi saat saya mau mengusir gangguan jin, gangguan setan, orang yang kesurupan, dan seterusnya, baca ayat kursi, boleh. Baca Al-Ikhlas 1 saja, boleh. Baca Al-Falaq An-Nas 2, boleh. Baca surat-surat tertentu, nggak ada masalah. Karena Al-Quran itu sesungguhnya syifa, obat, penawar, pelindung pada orang-orang beriman. Allah yang menjamin. Surat 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan telah Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran berarti semua ayat-ayatnya. Ma huwa shifa akan menjadi penawar, menjadi obat dari rasa takut, akan menjadi pelindung. Ini Al-Quran. Wa rahmatul lil mu'min, menjadi rahmat, kasih sayang Allah untuk orang beriman.
wala yazidu dzalimina illa khasara. Sedangkan orang-orang yang zalim, Quran menambah kerugian. Dia nggak suka dengan Quran. Jadi boleh. Insya Allah tidak mengapa. Tapi dengan cara yang syar'i. Nggak ada masalah insya Allah. Memang ayat kursi bisa dijadikan sebagai ayat untuk ruqyah. Demikian, wallahu a'lam. Nah, tapi Ustaz ini masih menyambung yang tadi lagi, Ustaz ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana kalau sekarang kan kita sudah alhamdulillah sudah paham kandungan ayat kursi. Dan kita bisa menggunakannya untuk apabila ada tadi gangguan dan ataupun sihir. Nah, kalau kita membaca Al-Baqarah tapi kita belum bisa memahami isi Al-Baqarahnya ini Ustaz, apakah bisa juga menjadikan pelindung bagi diri kita? Tentu seseorang memahami Al-Baqarah luar biasa beratnya. Yang penting Anda baca. Adapun kandungan-kandungan ayatnya di ayat-ayat tertentu halal. Terutama ayat kursi, ini kandungannya luar biasa. Bukankah jaminannya siapa yang membaca ayat kursi dibuka pintu surga? Tidak akan ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Jadi dalam hal ini, satu Al-Baqarah, di ayat kursinya Anda pahami betul-betul dan amalkan. Insya Allah sudah mencukupi. Adapun tadi baca Al-Baqarah seluruhnya, tentu dengan bacaannya lebih mulia lagi. Adapun tidak memahami secara keseluruhan, insya Allah tidak masalah. Tapi saat-saat tertentu ada tadabbur. Karena ada ayat-ayat Al-Baqarah yang isinya cuma cerita, kisah. Yang seperti itu nggak usah Anda hafal. Anda nggak paham pun tidak mengapa. Tapi kalau kaitannya dengan hukum, dengan aturan, dengan syariat, yang memang Anda akan amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka selayaknya ayat-ayat itu kita tadabburi. Tapi kalau ayat-ayat hukum yang memang kita tidak menjalankannya, ya nggak masalah kita nggak hafal. Di sana ada hukum kisos, ada hukum perang. Anda nggak hafal, nggak tahu maknanya, selama Anda tidak melaksanakan kesalahan, nggak ada kisos, ya nggak ada masalah. Demikian, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas pertanyaannya. Nah, ini masih menyambung lagi Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Kalau membaca surat Ali Imran, apa saja yang harus dibaca? Apakah semua sampai akhir atau ada ayat-ayat tertentu yang perlu kita baca Ustaz? Kalau kita merujuk ke hadis 771, ketika ada gangguan dan kita ingin dapat perlindungan, dibacanya utuh. Al-Baqarah sampai 286, Ali Imran sampai ayat 200. Dibaca utuh. Di waktu tertentu, saat tertentu. Tapi ketika di saat tertentu, adakah yang dibaca ayat-ayat tertentu? Ada. Rasul apabila bangun sebelum beliau sholat malam, bangun dari tidur, bahkan sebelum beranjak menuju ke tempat untuk beliau berwudu, menghajat dan seterusnya, beliau membaca 10 ayat akhir dari Ali Imran. Dari ayat 190 seterusnya. Kadang-kadang beliau hanya membaca 5. 190 sampai 194. Kadang-kadang dibaca sampai ayat 200. Tidak mengapa, itu dibaca. Nggak ada masalah. Ketika beliau khutbah, beliau suka sekali membaca awal khutbah surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baca. Jadi ada ayat-ayat tertentu yang dibaca, ada ayat-ayat tertentu yang ditinggalkan. Gak ada masalah. Sama seperti Al-Baqarah. Rasul biasa membaca di 3 ayat terakhir. Rasul membaca ayat kursi. Tapi dalam situasi tertentu, ingin kita rumahnya terbebas dari gangguan sihir, gangguan tukang tenung, gangguan jin, dan yang lainnya, bacalah Al-Baqarah secara utuh. Jika kita ingin mendapatkan pernaungan dari Allah yang paling utama, baca Ali Imran dan Al-Baqarah sekaligus. Itu yang disebut Zahrawain. 2 surat yang isinya adalah perlindung bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Bahkan sampai hari kiamat nanti, itu 2 surat itu berdewa setumpuk awan seperti yang akan menaungi sekelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Subhanallah, dibela oleh Allah nanti di yaumil akhir dengan senantiasa membaca 2 surat. Dan itu dibaca tentu keseluruhan. Al-Baqarah seluruh ayatnya 286, Ali Imran seluruh ayatnya 200 ayat. Adapun di waktu-waktu tertentu boleh penggalan dari ayat-ayat tersebut. Wallahu a'lam. Demikian. Ya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika sedang membaca zikir pagi petang, kemudian atau jika terlewat waktu untuk membaca zikir pagi petang, afwan ini pertanyaan sebelumnya, apabila
sedang membaca zikir pagi atau petang lalu di tengah-tengah waktu terpotong karena ada suatu gangguan, apakah boleh disambung di lain waktu? Kemudian, insya Allah, tidak mengapa. Contoh, Anda pada sholat subuh Anda di masjid. Sudah selesai semua ritualnya. Sampai ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Anda lebih menginginkan ke rumah pulang. Terkadang sampai rumah minum kopi dulu, menyiapkan sesuatu. Nggak ada masalah. Ada jeda sampai setengah jam misalkan, nggak ada masalah. Setelah itu duduk, kemudian zikir pagi petang. Mulai dari ayat kursi dan seterusnya. Dengan ritualnya yang kita baru bahas sekarang baru ayat kursi. Nanti kita baca berapa kali, lalu apa ada. Insya Allah kita bahas secara tuntas di kitab ini. Nah, saat itu saya baru sampai katakanlah surat An-Nas 3 kali, stop. Baru mau mulai ketika subuh, asbahna wa asbahamulkulillah walhamdulillah. Ketika sore, amsayna wa amsayna. Belum sampai ke situ, tiba-tiba ada tamu, ada urusan, atau ada telepon, atau ada sesuatu. Selesaikan, boleh. Gak ada masalah. Setelah selesai urusan, kita teruskan lagi. Gak ada masalah insya Allah. Yang penting jangan ditinggalkan. Memang waktu yang paling afdol sebagaimana maknanya sore itu ba'da asar sampai sebelum maghrib. Tapi tidak mengapa Anda baca meskipun ba'da maghrib. Kenapa? Karena yang kita minta perlindungan bukan sore saja. Contoh, ketika kita memulai amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu apa doa kita? Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah. Lail, malam. Kita minta bukan sore. Jadi tidak mengapa Anda ba'da maghrib, bahkan andai kata Anda dalam safar, perjalanan, dan agak sulit untuk bisa berzikir, misalkan, dan kurang tepat, dan kurang cocok saat itu kita berzikir. Maka sampai rumah kita ba'da isya. Setelah sholat isya, kita berzikir. Selesai zikir sholat isya, kita zikir petang, boleh insya Allah. Jangan ditinggalkan. Yang paling afdol memang sore, antara sholat asar sampai dengan sebelum maghrib. Tapi tidak mengapa jika ketinggalan ba'da maghrib bismillah, ba'da isya bismillah. Jangan ditinggalkan. Sama demikian pula zikir pagi yang paling afdal yang namanya asbaha, subuh sampai matahari belum terbit sempurna. Baca. Tapi terkadang ada kajian, ada urusan atau yang lain. Sudah waktu duha. Saya qadarullah sholat duha. Mau meneruskan zikir pagi tadi belum dibaca. Baca bismillah. Karena di waktu pagi apa? Kan kita minta kepada Allah. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Ya Allah, aku memohon kebaikan kepadamu di hari ini. Bukan cuma pagi, hari. Berarti kan ba'da duha ke sana juga masuk. Maka jangan tinggalkan. Meskipun sudah telat waktunya, nggak ada masalah. Berbeda kalau sholat qobliyah. Sudah habis waktunya, matahari sudah terbit sempurna, sudah mulai terbit ya, habis subuh nggak ada ba'diyah. Misalkan sholat ba'diyah duhur, ketemu waktu asar ya sudah habis. Qobliyah subuh, iqomat, ya sudah habis. Bagi yang sholatnya di masjid. Tapi bagi zikir pagi dan petang, nggak ada kata habis. Boleh diteruskan. Meskipun sudah berlewat dari waktu subuh sampai waktu duha, sudah lewat dari waktu asar sampai waktu maghrib. Maka setelah itu dibaca, semoga dimaafkan. Yang penting kita berlindung kepada Allah. Karena perlindungan di waktu nanti doa-doa yang lain nggak terkait dengan waktu subuhnya dan nggak terkait dengan waktu sorenya. Ini doa kapan saja kepada Allah. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah benar ketika kita meminta diruqyah itu tidak diperkenankan karena nanti tidak bisa menjadi 70.000 orang yang bebas hisab bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Syukran. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, hendaklah kita ketika memahami sebuah hadis, jangan hanya di kulitnya saja. Sering orang-orang kemudian apa? Saya mau diruyah sebab kalau diruyah nggak bisa masuk surga tanpa hisab. Boleh. Tapi memang sebaik-baiknya Anda tidak minta diruyah. Tapi bukan berarti kalau Anda tidak minta diruyah, Anda pasti masuk surga tanpa hisab. Tidak.
Itu Rasul mengatakan salah satu syarat orang tidak masuk surga tanpa hisab adalah tidak minta diruqyah. Tapi itu baru satu syarat yang lebih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu. Coba, Ibu tolong baca hadis nomor 170 atau langsung ke 171-nya. Muslim 171. Ya, baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Imran Ibnu Husain radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak akan masuk surga 70.000 orang umatku tanpa diperiksa. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mereka ialah orang-orang yang tidak berobat memakai jampi-jampi, tidak mempercayai suara burung atau tahayul, tidak berobat dengan tusukan besi panas atau kai, tetapi mereka tawakal kepada Tuhan mereka. Yang dimaksud di sini adalah tidak berobat dengan ruqyah, minta diruqyah. Artinya apa? Bukan berarti kalau kita minta diruqyah jadi dosa, tidak. Kemudian kalau kita diruqyah berarti terhalang daripada masuk surga tanpa hisab. Anda yakin amal Anda sudah cukup untuk bisa masuk surga tanpa hisab? Ini amalan yang luar biasa dari kalangan para sahabat. Artinya, bukan berarti total mutlak tidak, bukan begitu. Tapi sebaiknya memang kita tidak minta diruqyah. Hendaklah kita meruqyah diri kepada Allah. Hendaklah kita meruqyah diri kepada Allah. Bukankah dengan kita membaca ayat kursi tiap pagi itu ruqyah? Al-Ikhlas, Al-Falaq, itu ruqyah. Kita berdoa di waktu pagi, di waktu petang, itu ruqyah. Kita baca Al-Quran, itu ruqyah. Subhanallah. Kita pahami ruqyah itu maknanya sangat luas. Hanya memang orang hanya mengira ruqyah itu kena gangguan jin, minta diruqyah sama ustaz. Kena ini minta diruqyah. Itulah yang dipahami oleh manusia. Sebetulnya ruqyah itu banyak sekali jalannya, banyak sekali caranya. Di antaranya tadi, kita nggak pernah meninggalkan zikir setelah sholat, itu ruqyah. Kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, itu ruqyah. Apabila sakit dibacakan surat-surat, itu ruqyah. Jadi mari saudara sekalian, bolehkah kita minta diruqyah? Boleh-boleh saja. Tapi memang tadi ada resiko tidak masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Humul ladzina la yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun, mereka yang tidak percaya dengan tatayyur. Wala yaktanun, dan tidak percaya, tidak berobat dengan kai, tusukan besi panas. Lalu bagaimana? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini yang paling utama, tawakal kepada Allah dalam segala hal. Ketika sakit, tawakal Allah. Ketika dapat harta melimpah ruah, tawakal Allah. Ketika miskin, tawakal Allah. Ketika ibadah, tawakal Allah. Dalam kehidupan sendi-sendi hari-hari kita, dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai tidur lagi, bangun lagi, tawakal Allah. Makna tawakal itu yang sangat menyeluruh. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya adalah, nah ini berkaitan dengan zikir pagi dan petang tadi Ustaz, kalau misalkan terlambat membaca zikir pagi petang, apakah boleh kalau zikir pagi dibacanya ketika waktu duha, ketika zikir petang dibacanya ketika menjelang atau pada saat sholat, setelah sholat maghrib? Sudah dibahas tadi, sudah dijawab. Nah, taib Ustaz. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, membaca Al-Baqarah dan atau Ali Imran bolehkah dipenggal-penggal dalam sehari karena surah tersebut cukup panjang Ustaz? Boleh. Yang penting sehari tuntaskan. Pada subuh Anda dapat sekitar, misalkan saja, kira-kira setengah juz. Karena agak singkat waktunya. Menjelang duhur cukup banyak waktu. Terutama di Ramadan cukup banyak waktu. Maka dibaca sampai kira-kira dapat 1,5 juz. Pada sholat duhur, nambah lagi 1,5 juz dari Al-Baqarah. Total, sudah 2,5 juz. Kemudian Ali Imran, sekitar 1,5 juz. Dibaca pada sholat asar, dapat 1,5 juz. Pada sholat maghrib, dapat 1,5 juz lagi. Pada sholat isya, dapat lagi 1,5 juz. Nggak masalah. Yang penting dalam satu hari itu dikomplitkan. Kapan hari menurut Islam?
sejak sholat maghrib, sejak waktu maghrib tiba sampai sebelum maghrib besoknya. Demikian, Allah a'lam. Boleh insya Allah. Taib, barakallahu fikum Ustaz. Afwan Ustaz, kemudian ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, maaf jika sambil dengar tausiah seperti sekarang, apakah boleh sambil membaca zikir petang dan juga surat Al-Kahfi? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, Anda tausiah itu harus lapangkan. Allah perintah ketika di surat 58 ayat 11, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau dikatakan berlapang-lapang dalam majelis, bukan cuma lapang duduk dan waktu saja. Lapangkan pendengaran Anda, lapangkan akal pikiran Anda, lapangkan hati Anda, lapangkan penglihatan Anda. Konsentrasi dalam kajian. Sedang dibaca ayat Allah, disampaikan hadis Rasul. Dengarkan baik-baik bagaimana Anda akan konsentrasi mendengarkan kajian Anda sambil zikir. Pikiran Anda terpecah, tidak boleh. Zikir. Kalau Anda pengen zikir, tinggalkan kajian, zikir Anda. Tapi bukankah kajian ini betapa penting untuk mendapatkan ilmu? Coba tanpa ada kajian seperti ini, maaf, atau kajian-kajian yang lain, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu? Bukankah kita butuh bimbingan? Maka adabnya orang dalam kajian, lapangkan semuanya, jangan dibarengi dengan yang lain. Jangan Anda zikir, jangan Anda baca surat, jangan. Coba Anda konsentrasi enggak? Sekarang Anda baca surat Al-Kahfi, sementara ada kajian. Kemana pikiran Anda? Ke surat Kahfi enggak, cuma mulut baca, enggak paham apa-apa. Kajian Anda cuma dengar, saya yakin enggak bakal paham apa-apa. Manusia enggak bisa konsentrasi itu terbelah. Demi Allah enggak bisa. Silakan sekarang Anda belajar, besok mau ulangan. Sambil dengerin ini, sambil belajar ini, tidak bisa. Pilih yang terbaik. Mencari ilmu itu wajib. Zikir pagi, zikir petang, membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, itu sunnah. Terutama surat Al-Kahfi di hari Jumat. Perselisih para ulama, ada yang mengatakan hadisnya lemah. Betul, banyak hadis lemah, tapi dari beberapa jalur, hadis ini naik derajatnya menjadi hasan. Yang tadinya dhaif menjadi hasan. Maka tidak mengapa orang mengamalkan Al-Kahfi, tapi tolong yang paling utama. Jangan cuma dibaca. Jangan cuma dibaca. Kalau cuma dibaca, nanti kita nggak paham apa-apa. Subhanallah. Salah satu contoh. Coba buka surat Al-Kahfi, surat 18. Di ayatnya mulai dari ayat ke-103. Ini peringatan Allah, ini ancaman Allah bagi orang yang hanya membaca surat Al-Kahfi. Qul, katakanlah. Hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedang mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Siapa mereka? Perhatikan jawaban Allah di 105-nya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Wa liqa'ihi, dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Wa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Allah lenyapkan, Allah hapuskan, sia-sia semua amal yang dilakukan di dunia, dan Allah tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka itu pada hari kiamat. Nol. Kenapa? Mereka beramal tanpa ilmu. Mereka mengabaikan ayat-ayat Allah. Jangan saudara sekalian, Anda sedang kajian, dengarkan kajian. Jangan Anda abaikan ayat-ayat Allah. Ketika Anda mau membaca, nanti baca. Tapi yang terpenting, tadabbur. Itu yang paling utama. Bukan cuma ngejar pahala baca ayatnya saja tanpa tahu maknanya. Subhanallah. Ayat kursi, ayat di Al-Kahfi ini luar biasa. Ada ancaman orang-orang yang beramal tanpa ilmu, yang mengingkari ayat-ayat Allah. Apalagi ketika kita mentadaburi beberapa ayat yang lain. Lihat ayat surat Al-Kahfi ayat 54.
Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnas min kulli masal. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran dengan bermacam-macam perumpamaan. Anda cuma baca, nggak ngerti apa-apa. Boleh jadi membantah ayat Allah. Di ujung ayatnya dikatakan apa? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Tetapi memang manusia itu adalah makhluk yang paling banyak membantah. Anda baca ayat Quran, tapi ayat Allah masih dibantah tanpa Anda sadari. Nah, tentu tidak demikian, saudara sekalian. Mari biasakanlah kita tertib. Saatnya kajian, kajian. Saatnya zikir pagi, zikir pagi. Saatnya Anda baca ayat-ayat Al-Quran di hari-hari tertentu, baca ayat Al-Quran. Tapi tolong jangan hanya dibaca. Cobalah mulai ditelaah, ditadaburi. Kalau kita mau mentadaburi, insya Allah hati ini tenang. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi, Ukhti, Afwan, waktu juga yang sudah cukup panjang dan kita persiapan untuk menjelang waktu maghrib. Nah, Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, Afwan, mohon maaf ini izin bertanya di luar tema. Dan mohon maaf kalau sudah pernah dibahas. Doa setelah tasyahud akhir seperti yang Allahumma inni as'aluka, ya Allah bi annaka al-wahidun, dan seterusnya, apakah boleh dilafalkan atau dibaca dalam hati, Ustaz? Agak terputus. Seperti apa doanya? Tadi doanya Ustaz, Allahumma inni as'aluka. Sudah terdengar belum, Ustaz? Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu. Ya Allah bi annakal wahidun, dan seterusnya, Ustaz. Disampaikan seperti itu. Oh, mungkin itu membaca doa untuk memulai dengan membaca Asmaul Husna. Ustaz. Yang dimaksud doa itu coba lihat di kitab Bulughul Maram nomor hadis 1616. Apa? 1606. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Buraidah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar ada seseorang yang berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu karena aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, yang Maha Esa, yang kepadamu bergantung segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Lalu kata beliau, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan menggunakan namanya, yang apabila Allah diminta dengan nama itu, dia akan memberi, dan apabila berdoa dengannya, dia akan mengabulkannya. Mungkin yang dimaksud ini, bolehkah saya mengawali doa setelah tasyahud akhir dengan doa ini? Boleh, ketika Anda sholat sendiri. Tapi kalau Anda sholatnya berjamaah, nggak bakal cukup waktunya. Saya yakin nggak bakal cukup. Karena agak panjang di sini pengantar doanya. Allahumma inni as'aluka bi anni antashhadu annaka antallah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini pengantar doa yang luar biasa. Betapa indahnya pengagungan kepada Allah, pengesaan kepada Allah. Rasul ketika mendengar ada sahabat mengawali doa dengan doa ini, apa kata Rasulullah? Subhanallah. Di situ laqad sa'alallahu bi ismilladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza tu'iya bihi ajab. Sesungguhnya dia telah berdoa meminta kepada Allah yang apabila Allah disebut namanya dia meminta, maka Allah akan berikan permintaannya. Jika dia berdoa, dia ijabah doanya. Ini yang dimaksud barangkali. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bolehkah saya baca ini ketika tasyahud akhir sebelum salam? Boleh. Ini doa yang dicontohkan oleh sahabat yang diizinkan dan Rasulullah kagum dengan doa ini sampai mengatakan, subhanallah, engkau telah meminta kepada Allah suatu nama yang sangat agung yang kamu sebut namanya, dengan itu apabila dia meminta maka Allah beri, dia berdoa Allah akan ijabah. Jadi boleh insyaallah. Wallahu a'lam. Demikian
Baik, saya rasa cukup Jazakallah. saudariku seiman dan para jamaah Bapak Ibu yang bergabung pada kajian kita di kajian sore hari ini. Insya Allah kita masih cukup panjang membahas tentang doa-doa di waktu zikir pagi dan petang. Karena ini penting, karena ini sehari-hari yang kita amalkan. Mudah-mudahan dengan kita kaji bersama, kita pelajari bersama, kita paham maknanya, sehingga kita bisa meyakini dan yang paling utama, kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Demikian, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian kita di sore hari ini. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum untuk semuanya. Jazakumullahu khairan. Kepada para jamaah sekalian, saya mohon pamit. Jazakumullah khairan Ustadz Ahmad dan seluruh umahat. Mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab. Semoga Allah tetap mencatat sebagai amalan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita amalkan dengan baik. Dan kita selalu istiqomah berjalan di jalan Allah dan sunnahnya. Amin, Allahumma amin. Demikianlah maka kita akhiri kajian hari ini. Insya Allah pembahasan lanjutan buku ini di bulan depan hari Jumat minggu pertama. Semoga dimudahkan. Silakan dibuka YouTube MT Hasanah NI untuk menonton ulang kajian bersama Ustadz Ahmad Susilo hari ini. Yang linknya sudah dikirimkan via chat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyelenggaraan kajian hari ini. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Waktub alaina innaka anta tawwabur rahim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Ustadz, Ibu Tiwi, Ustazah Nafila. Afwan Bu Nurul, izin live ya. Tafadhali.